Hai everyone, selamat bertemu di dalam episode ini. Saya buat khas episode ini, khas untuk saya upload ke dalam rancangan ataupun saluran sabahan.my, which is dimana salah satu admin dia, Vedi Joseph, telah menghubungi saya melalui Telegram untuk uh, upload video, walaupun video ini hanya mengenai percakapan ataupun motivational talk, sebab saya masuk ke dalam saluran mereka dan bertanya adakah bercakap itu adalah salah satu talent, adalah salah satu bakat, karena mereka mengalu-alukan masyarakat Sabah untuk upload video masing-masing ke sabahan.my, di mana mereka akan memilih mana video yang mereka akan paparkan di dalam platform mereka. So, saya belum ada bakat dalam menyanyi, menari dan sebagainya. Walaupun seminar, tapi saya belum develop bakat tersebut. So, saya lebih kepada motivational talk sekarang, sebab saya lebih kepada proses untuk membina diri saya semula. Alright, so Mr. Verdi mengatakan bahwa bercakap adalah salah satu bakat juga, dan mereka sangat mengalu-alukan saya untuk upload video. So sudah beberapa hari saya berpikir apakah jenis video yang saya ingin berkongsi di dalam, apakah jenis tajuk ataupun isu yang saya ingin kongsikan di dalam video ini. um, dan saya tidak dapat, pada waktu itu saya tak dapat menghuraikan ataupun macam no idea, tapi saya lebih kepada why don't you be yourself. Saya tanya kenapa tak jadi diri sendiri. You lebih kepada self development kan, you lebih kepada you suka motivate orang, you suka show yourself to the other people so that they can be inspired to start where they are, macam itu. So saya bilang kepada diri saya okay, dalam video ini saya akan menggunakan lebih kepada bahasa Sabahan, alright, Melayu Sabahan lah, okay, supaya kita lebih senang. Walaupun biasanya saya akan menggunakan bahasa English dalam video-video YouTube saya, tapi untuk khas ini saya menggunakan bahasa Melayu dan Sabahan, oke, supaya kita lebih banyak, kita lebih resah bahwa saya ialah masyarakat Sabah dari Malaysia, dan kita akan rasa connection itu, macam itu. Oke, so untuk perkenalan, nama saya Asmimi Jauli. Oke, saya berasal dari Tamparuli, Sabah, orang Sabah. Alright, saya berumur 31 tahun. Saya ialah seorang ibu kepada 2 orang anak. Anak pertama saya berumur 5 tahun, anak kedua saya berumur 4 tahun. Oke, dan sekarang ini saya baru saja selesai menghantar anak saya ke sekolah yang pertama. Yang kedua umur 4 tahun masih di rumah bersama saya, di bawah bermain game handphone, supaya saya ada masa untuk membuat video ini. Alright, so memang handphone ada banyak kegunaan, kebaikan juga jika kita tahu menggunakannya dengan baik, betul kan? Oke, so video ini saya lebih fokuskan kepada ibu-ibu muda ataupun ibu-ibu yang merasa dirinya stuck in the house. Oke, masuk sudah sebenarnya Inggris. Kepada ibu-ibu yang terutama sekali ibu full time mom macam saya, full time, dan merasa dirinya terkurung di dalam rumah karena tanggung jawab kita untuk membesarkan anak-anak. Alright, saya berkongsi isu ataupun topik ini karena saya pernah berada di dalam situasi tersebut. Saya pernah saya pernah merasa berada di dalam situasi tersebut. Alright, walaupun saya masih seorang ibu sepenuh masa, suri rumah, ibu sepenuh masa, homemaker, orang English katakan, namun dari segi mindset saya telah bawa jauh daripada apa yang mata saya nampak sekarang. Itu adalah salah satu kunci bagaimana saya boleh memulahkan, bagaimana saya bermula di dalam apa yang saya lakukan sekarang, yaitu bercakap kepada orang lain, kepada ibu-ibu di luar sana ataupun kepada sesiapa sahaja yang merasakan dirinya stuck dalam sesuatu tempat dan seolah-olah bahwa dirinya ialah mangsa keadaan, dimana saya tak boleh pergi kerja, saya ada anak, saya tiada duit,
saya tinggal di rumah orang tua, saya masih menumpang di rumah orang tua, saya tiada kereta, saya tak boleh lakukan apa-apa, suami saya tak benarkan ini, suami saya tak support ini. Banyak perkara yang sebenarnya bermain di dalam pikiran seorang perempuan. Saya fokus kepada seorang perempuan karena saya sangat memahami situasi ini, karena saya pernah berada di dalam situasi, mindset, pemikiran seperti itu. Oke, isu itulah yang saya hendak kupaskan hari ini, bagaimana kita mau keluar daripada pemikiran tersebut. Oke, tanpa membuang masa, mari kita pergi. Yang pertama, alright, yang pertama kita kena pikir, kita kena teliti dengan mindset kita sendiri. Apakah kata-kata yang kita lontarkan kepada diri kita sendiri? Alright, ini adalah salah satu pepatah ataupun ada satu ayat yang sangat-sangat bagi saya sangat-sangat betul, yaitu satu-satu kapal itu akan karam bukan disebabkan oleh um, apa nih air laut yang besar, akan tetapi air laut yang masuk ke dalam kapal tersebut. Sesuatu kapal itu akan tenggelam bukan karena air laut yang besar tuh, kan? Dia terapung di sana. Akan tetapi sekiranya air tersebut masuk ke dalam kapal tersebut. Begitu juga dengan manusia. Kita tidak akan jatuh karena apa yang orang lain katakan kepada kita, jika kita tidak benarkan perkara itu tersebut berlaku. Perkara tersebut berlaku. Maksud saya, tak kisahlah apa orang lain katakan kepada kita. Dia itu menumpang saja di rumah orang. Dia itu menyusahkan orang tua. Dia itu tidak pergi bekerja. Dia itu banyak kan orang. Tapi kalau kita tidak benarkan perkara itu mengganggu kita punya pikiran, mengganggu kita punya hati, walaupun kita manusia, hati kita mudah terguris. Kita manusia, hati kita sensitif. Saya sebagai seorang perempuan, hati saya sangat sensitif. Orang cakap sedikit kadang-kadang saya menangis, orang cakap sedikit saya sakit hati karena saya manusia. Tapi saya sudah berada di dalam satu kesakitan yang benar-benar sakit, di mana karena saya rasa kehidupan saya tidak berubah, sehingga saya mengatakan kepada diri saya bahwa biarlah saya sakit untuk berubah, tetapi saya tidak mau sudah sakit berada di dalam kehidupan, situasi, mindset yang sama. Nah, dari sana saya bermula. Tak kisahlah, permulaan saya sangat-sangat seperti ini. Kamu masih nampak saya sekarang, actually this is still my beginning. Saya masih bermula, saya masih terkapai-kapai. Bagaimana saya hendak membawa, hendak share message ini kepada lebih ramai orang. Saya masih terkapai-kapai. Alright, saya tinggal di dalam satu kampung yang dimana internet, dia punya perhubungan internet connection dia kan sangat-sangat slow. Kadang-kadang kalau saya nak, bukan kadang-kadang, selalunya kalau saya mau upload saya punya video ini, saya kena naik ke atas bukit, ataupun saya kena letak di satu tempat bumbung rumah yang sangat tinggi supaya saya boleh upload video saya. Dan video itu bukannya 1 jam 2 jam dia terupload, kadang-kadang dia mengambil masa selama 1 malam untuk upload video saya ke YouTube channel. So itu adalah perkara yang sangat menyakitkan hati saya sebenarnya. Itu baru bahagian mengupload, belum lagi bahagian mengedit, belum lagi bahagian ambil video, lepas itu kita nak edit lagi. Sangat menyakitkan hati saya karena sebenarnya banyak lagi benda lain yang saya mau buat di dalam rumah, banyak lagi benda lain yang saya abaikan ketika saya fokus ke arah tersebut. Kadang-kadang rumah tak bersapu, kadang-kadang kain banyak berlambak, sampai kadang-kadang saya sendiri stres, tetapi saya fokus kepada development saya katakan, kalau saya fokus kepada kerja-kerja rumah ini, hari ini saya buat, esok dia kotor lagi, hari ini saya buat, esok dia kotor lagi, benda itu tetap sama. Tetapi jika saya fokus kepada satu benda ini, yaitu hari ini saya susah buat video saya susah edit, saya susah upload, tapi sekurang-kurangnya hari ini saya buat satu kemajuan di dalam menuju ke arah impian saya, yaitu berkongsi dengan lebih ramai orang di luar sana bahwa kita mampu mengubah kita punya kehidupan dengan cara kita mesti ubah kita punya pemikiran terlebih dahulu.
we must change our mindset. Oke, so di sana kita mesti ubah kita punya pemikiran itu, alright? So bila orang cakap negatif kepada kita, bila orang bercakap negatif mengenai kita, salah satu yang saya boleh kongsikan dengan kamu ialah memang kita kena tebal hati. Oke, tidak kisahlah. Kalau kamu rasa nak menangis, menangislah. Kalau kamu rasa nak memaki, pada waktu itu memakilah. Tetapi jangan simpan perkara itu dalam hati karena dia akan merosakkan kita punya diri kita sendiri. Ianya sama seperti kita sedang menyimpan racun di dalam kehidupan kita. So kadang-kadang kalau kita nak memaki itu ataupun walaupun saya tak galakkan memaki sebenarnya, kadang-kadang cara lembut yang kita boleh buat ialah kita ambil satu kertas, kita tulis apa yang kita marah itu. Selepas semuanya sudah selesai, kita boleh sama ada you nak simpan kertas itu ataupun you nak buang. That is one way how to relieve our stress. Oke, ini adalah perkongsian yang pertama. Yang kedua, kita mesti belajar setiap hari untuk develop diri kita. Oke, kalau dulu kita sering bergaul dengan orang yang sama dan dari sana kita merasa bahwa hidup kita ini tiada kemajuan. Di situ-situ saja, seolah-olah saya hidup untuk menunggu mati. Nah, tidak benda yang lebih baik yang saya buat. So dari sana saya belajar bahwa kalau saya terus seperti ini, saya terus bergaul seperti ini, bukannya saya terus stop bergaul, tidak sama sekali. Saya masih bercakap dengan orang-orang sekeliling saya, tapi saya kurangkan sangat-sangat minimal. Saya lebih banyak kepada saya lebihkan masa saya kepada sekiranya saya ada masa, dan saya sebenarnya sengaja buat masa, melihat video-video YouTube, apa yang saya boleh lakukan hari ini, apa yang saya boleh lakukan dalam satu minggu ini, apa yang saya boleh lakukan dalam satu bulan ini, supaya hidup saya, mindset saya akan berubah. Nah, jadi dalam video YouTube banyak sekali orang yang offer motivational talk, orang juga offer tutorial di mana kita boleh ikut setiap hari supaya kita boleh develop semangat dalam diri, bukan lagi semangat tetapi keyakinan diri kita. Seorang ibu nih, dia akan cenderung untuk merasa kekurangan, terutama sekali full time mom. Dan apabila menjadi seorang full time mom nih, biasanya kita tidak mempunyai income kita sendiri, kita tidak mempunyai pendapatan kita sendiri. So bila kita open WhatsApp kita, ini pernah berlaku kepada saya dan masih lagi berlaku sebenarnya. Bila kita open WhatsApp kita, kebanyakan saya punya kenalan nih adalah orang yang bekerja, oke. So kebanyakan orang post hidup-hidup yang saya rasa wah syoknya hidup orang dapat pergi kerja, ada duit sendiri, dapat beli produk itu, ada orang share lagi produk itu, produk ini, kebaikan dia, benefit dia. Lepas itu saya pun rasa sangat down karena saya tidak mampu beli produk tersebut. Dan bila saya tengok muka saya di cermin, saya mengatakan bahwa kan bagus kalau saya ada produk itu, mesti muka saya cantik. Kalau kamu pernah rasa seperti itu, saya sering merasa seperti itu, di mana saya mula membandingkan diri saya dengan orang lain. Saya mula membandingkan diri saya dengan orang lain di luar sana. Saya katakan, kalau perkara itu membuatkan kamu gembira, maka teruskan. Akan tetapi jika perkara itu membuatkan kamu lebih down sebagai seorang ibu, kamu rasa hidup kamu lebih macam chaotic, sangat kacau karena di situ bagus, di sana bagus, tapi kamu terpuruk seolah-olah kamu ialah mangsa keadaan. Kamu tak boleh ini, tak boleh itu, tak boleh dapat ini, tak boleh dapat itu. Salah satu perkongsian saya dengan kamu ialah kamu stop benda tuh. Nah, saya pernah buat ini, saya stop benda tuh. Dalam WhatsApp nih, sama ada kita boleh buang kita punya nama kenalan nih, ataupun kamu mute sejak dia punya status tuh. Tapi kalau kita mute, kalau kita open status tuh, kita masih boleh nampak di bawah tuh muted status, dibilang kan. Sekarang tangan ini pandai gatal, pergi juga tekan kan. Nah, so mulalah balik chaotic lah, mulalah kita membandingkan dengan diri kita. So saya terus terang saya katakan lebih kurang selama 2 tahun saya stop saya punya Facebook saya yang lama yang beribu kenalan, ramai orang kenalan saya stop. Saya tak ingat dah apa email dia, password dia pun saya tak ingat, saya tidak cari, sudah biarlah berkuburlah di sana. Itu hidup saya yang dulu, walaupun di sana saya ada gambar yang saya sangat cantik lah. Kenapa? Kena edit bah. Kamu tahu kan, sekarang saya rasa rindu dengan gambar tuh mau. Tapi bila saya
ingat balik sakitnya tuh membandingkan, saya terbanding diri saya dengan orang lain. Actually itu bukan kesalahan dia orang, tapi kelemahan saya sendiri. So biarlah dia stop di sana, dia berkubur. Selama 2 tahun lebih ini saya tidak bergaul dengan sesiapa sebenarnya. Saya lebih kepada mendengar diri saya sendiri, karena saya berada dalam satu keadaan yang sangat-sangat chaotic sudah masa itu, sangat-sangat kacau. So hanya dalam lebih kurang setahun lebih ini saya mula develop diri saya kembali, keyakinan saya, sehingga saya memulahkan account Facebook saya kembali, dan mula menambah kenalan di dalam WhatsApp saya, sehingga saya boleh kontrol benda itu. Baru saya mula bersahabat dengan orang semula, sehingga saya boleh mula kontrol. Kalau saya sudah mula nampak kembali bahwa saya selalu tengok status orang, you know, oh orang sebagai seorang yang mama nih, sebagai seorang perempuan, kita sangat tertarik kepada kecantikan, betul kan? Nah, saya sangat tertarik kepada kecantikan. Namun begitu produk-produk kecantikan di luar sana seperti Mary Kay, Lasol, it needs a lot of money to get it kan? So apa saya buat ialah, biasanya bila benda tuh macam membuat saya sedih karena saya belum mampu untuk mendapatkan benda tersebut, biasanya saya mute saja status diorang. Saya tak tengok apa yang diorang post, dan most of the time, sehingga saya rasa oke, saya tak tengok status orang langsung. Kadang-kadang WhatsApp saya tak buka, saya cuma pergi buka message, saya tengok siapa yang WhatsApp saya, mana yang saya rasa penting saya reply. Yang macam grup-grup tuh, kalau macam saya rasa dah tidak relevan dalam hidup saya, macam kalau saya ada pun oke juga, kalau saya tak ada pun grup ini tetap hidup, biasanya saya left group, supaya tidak terlampau chaos saya punya WhatsApp tuh. Alright, so itu adalah perkongsian saya yang kedua, di mana kita harus ada masa untuk diri kita sendiri. Jangan, kalau kita rasa kita sengsara membandingkan diri kita dengan orang lain, maka stoplah benda itu. Carilah video-video, carilah buku-buku yang boleh membantu kita untuk develop diri kita sendiri. Walaupun hari ini seolah-olah kita tidak kemajuan. Oke, kadang-kadang saya sendiri berasa bahwa saya sudah lebih kurang 2 tahun bergumul di dalam perkembangan diri saya. Kadang saya rasa saya tidak kemajuan, tahu kenapa nih, masih sama juga nih. Apatah lagi kadang-kadang saya mula membandingkan diri saya dengan yang dulu, dimana bila saya nampak bank saya balik, sama saja nih, mimik kosong juga kau punya bank nih, bank dompet kau selalu negatif juga nih, kan kredit kau masih lagi calling nih mimi, kau masih lagi berhutang dengan orang nih mimi, begitu. So bila kadang-kadang kita punya self talk tuh kan, itu yang membunuh diri kita sendiri. Kita tahu macam yang saya kongsikan tadi itu, air dalam kapal itu yang akan membuatkan sesuatu kapal itu tenggelam, oke, bukannya air di luar kapal itu. So kita kena berhati-hati dengan self talk kita nih, kita punya kata-kata kita kepada diri kita sendiri nih, oke. So kadang bila diri saya berkata begitu kepada saya akan katakan kepada diri saya, stop, oke, stop. Saya akan cakap stop. Bila saya cakap stop, biasanya dia akan stop, dia akan ikut, biasanya otak nih dia akan ikut. Alright, so itu perkongsian saya yang kedua. Jadi yang ketiga, apa tadi saya ingin kongsikan, bagaimana supaya walaupun kita seorang suri rumah tangga nih, kita mempunyai keyakinan yang tinggi. Alright, karena saya rasa saya mula drop saya punya keyakinan ini bila saya merasakan saya bergelar seorang suri rumah tangga dan saya tidak pendapatan sendiri. Kenapa? Karena saya menilai diri saya dengan berapakah uang ringgit yang saya boleh hasilkan setiap hari, berapakah nilai uang yang saya boleh hasilkan dalam 1 jam. Saya mula menilai diri saya seperti itu. So bila 1 hari 1 bulan saya tidak mempunyai apa-apa perolehan dari segi uang ringgit, saya mula down, saya mula sedih, saya mula macam menjatuhkan diri saya sendiri, karena Mimi, kau ini bodoh, kau tidak mampu untuk kau tidak mampu pun untuk tolong kau punya laki, mau support ini, mau bayar kereta. Tengok, kau tidak mampu pun tolong laki kau untuk bikin rumah lah, inilah. Banyak yang saya
saya lontarkan kepada diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya menilai bahwa nilai saya ini adalah berdasarkan uang ringgit yang saya hasilkan. So itu adalah perkara yang membuat saya down. Jadi di sana saya mula perasaan yang saya rasa ibu-ibu di luar sana juga mungkin merasakan sama seperti saya. Kita mula menilai diri kita sendiri berdasarkan berapakah ringgit yang kita hasilkan setiap bulan. Jika Anda pernah merasa seperti itu dan jika Anda juga sedang merasa seperti itu, maka Anda harus menghubungi saya. Saya akan berkongsi dengan Anda tips bagaimana saya menaikkan semula semangat dan juga keyakinan diri saya. Karena jika saya ingin kupaskan isu ini dengan lebih lanjut, dia memerlukan masa yang saya rasa 1 hari kita tak boleh nak habis kupas. Karena setiap individu nih, setiap wanita nih, dia akan mempunyai mindset yang berbeza, dia mempunyai environment yang berbeza. Namun di sini saya menyediakan support, sokongan dari segi mental, dari segi sokongan dari segi mental, bagaimana kita mau menghadapi kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang ibu, dan juga bagaimana kita mau mula membina keyakinan diri kita semula walaupun kita masih seorang ibu, masih seorang suri rumah tangga, masih lagi kita kosong setiap bulan, masih lagi kita negatif setiap bulan dari segi uang ringgit, namun kita boleh bermula di mana kita berada. Inilah saya punya expertise sebenarnya. Saya ingin berkongsi dengan lebih ramai ibu-ibu muda di luar sana, ibu-ibu yang merasakan bahwa nilainya itu tiada karena kita tidak mampu untuk menyediakan uang ringgit setiap bulan. Karena ramai di luar ibu-ibu di luar sana yang sekarang ini macam saya katakan mega mother, mega mother karena ramai yang bergelar single mother, menjadi seorang usahawan, jutawan, mempunyai produk ini, produk itu. Kalau kita belum dapat kontrol kita punya diri sendiri, kita akan merasakan bahwa gap kita dengan orang tersebut adalah sangat besar. Sangat-sangat besar. Namun begitu, gap ini kita akan dapat kurangkan bila kita mula membina diri kita semula. Oke, so setakat ini saya belum ada platform yang betul-betul saya buat untuk supaya saya boleh berkongsi dengan ibu-ibu di luar sana, dengan wanita di luar sana, bagaimana kita mau merasa ataupun membina semula keyakinan diri kita. Namun begitu, saya menyediakan di sini nomor WhatsApp saya. Saya lebih selesa walaupun orang mungkin katakan nomor WhatsApp ini macam bila kita memberi nomor WhatsApp kita seolah-olah memberi personal information kita kepada orang. Namun begitu, saya katakan di sini bahwa WhatsApp saja yang datanya ringan sekarang. Datanya sangat ringan, dan bila saya online tuh dia masih boleh loading dengan agak cepat di sini. So kalau melalui YouTube kah, saya mau buat TikTok kah, saya mau buat Facebook Facebook live kah, dengan keadaan internet connection saya sekarang saya belum dapat. Kamu akan nampak saya punya video tuh kan dia lag, sekejap jalan lag lagi, lama dia jalan lag lagi. Oke, so dia sangat tidak dia sangat lucu. So saya rela memberikan nomor WhatsApp saya agar ibu-ibu di luar sana yang merasakan dan memerlukan support, sokongan dari segi mental, ingin berkongsi dengan saya, karena saya beritahu kamu penyakit mental nih ataupun masalah mental nih, actually dia bukan masalah mental, tahu, dia disebabkan oleh tekanan, stres nih, dia boleh membawa kepada kematian, dia boleh membawa kepada keruntuhan sesuatu rumah tangga. Kenapa? Karena bila kita tidak handle kita punya tekanan itu dengan betul, dia bukan sahaja merosakkan diri kita, tapi dia akan memberi impact kepada anak-anak kita, dia akan memberi impact kepada suami kita, dia akan memberi impact kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena bagaimana kita berinteraksi dengan mereka bila kita berada di bawah sesuatu tekanan itu sangat-sangat penting. That's why kenapa banyak mama-mama yang selalu marah anak, karena kita sendiri berada di dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan. Jadi apa yang kita buat ialah kita
tekan pula orang lain, kita keluarkan tekanan itu kepada orang lain. Dan biasanya yang mendapat impact tersebut adalah orang yang dekat dengan kita, yaitu anak-anak kita. So dari sana kita mulai melahirkan satu generasi yang kuat marah, satu generasi yang cepat stres, satu generasi yang kuat menekan orang. So itu adalah impact dia sebenarnya bila kita tidak mulai memperbaiki diri kita sendiri. So WhatsApp saya hanya menggunakan satu nomor pada masa ini. Kamu boleh hubungi saya dalam nomor di bawah. Alright, so saya harap saya akan edit video ini. Jadi maksudnya bila saya sudah begini itu adalah nomor WhatsApp saya kamu nampak nanti. Alright, actually saya mau video ini dalam masa lebih kurang 10 menit saja. Sekarang dia sudah mencapai 25 menit dan 39 saat. So saya minta maaf video saya agak panjang, namun inilah perkongsian yang saya boleh kongsikan, yang saya boleh upload, yang saya boleh kongsikan kepada Sabahan.my channel ini, platform ini. Saya berterima kasih kepada platform ini. Saya tak tahu mereka akan review, mereka akan view video ini ataupun tidak, karena jika dibandingkan dengan video ini adalah video tarian, nyanyian, maka itu adalah sesuatu yang menghiburkan. Namun video ini jika kita tidak ke arah memperbaiki diri kita sendiri, video ini adalah satu video yang sangat membosankan. Dan yes, tapi jika kamu adalah seseorang yang dahagakan apa ini sesuatu kemajuan di dalam hidup kamu, kamu mahu memperbaiki hidup kamu, kamu mahu memperbaiki keyakinan, bukan saja keyakinan, tapi kamu mahu hidup yang lebih baik, maka video ini adalah untuk kamu. Jadi jangan lupa hubungi saya akan berusaha untuk mulai membuat platform lain agar perkongsian kita akan lebih lengkap, lebih lancar, kan? Tapi untuk permulaan saya tak mahu disebabkan saya tiada platform, maka saya berhenti. Saya tak mahu. So WhatsApp adalah satu platform yang sangat baik juga untuk saya, karena ya di mana keadaan saya sekarang ini internet connection tidak bagus, so WhatsApp pun boleh. WhatsApp boleh jika kamu memerlukan seseorang untuk berkongsi masalah dan memerlukan insight ataupun sudut pandangan seseorang yang pernah melalui keadaan seperti itu, maka saya sangat-sangat bersedia untuk berkongsi dengan Anda. Saya sangat-sangat bersedia berkongsi apa yang saya tahu, apa saja yang saya boleh kongsikan dengan sepenuh hati saya, karena saya sendiri tidak sempurna, banyak perkara yang saya belum belajar, namun apa yang saya sudah pernah lalui, apa yang saya pernah belajar dalam kehidupan saya, benda itulah yang saya akan kongsikan. Oke, saya berharap video ini sangat memberi manfaat kepada seseorang, memberi manfaat kepada masyarakat sekitar saya, tidak kisah siapapun Anda, ataupun jika kamu rasa video ini memberi manfaat kepada seseorang yang kamu ketahui, mungkin dia tidak bermanfaat kepada kamu, namun kamu kenal seseorang yang kamu rasa video ini boleh membantu beliau, maka saya persilakan kamu kongsikan video ini kepada mereka, dan juga kongsikan juga nomor WhatsApp saya supaya kita boleh membentuk satu community yang dimana kita membangun bersama-sama. Oke, so di sini saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan saya akan jumpa kamu di video-video saya yang akan datang. Alright, saya juga sertakan saya punya YouTube channel, saluran YouTube saya, Love Gives Happy Hippo di sini. Oke, kamu boleh melawat YouTube channel saya. YouTube channel saya ini saya mulakan tahun lalu, dan baru saja berumur lebih kurang 1 tahun sebenarnya. Oke, video YouTube channel saya ini. Oke, so di dalam YouTube channel ini saya lebih kepada bahasa English, karena ramai juga kawan-kawan saya yang daripada luar negara, tapi juga kadang-kadang saya selitkan bahasa Melayu dan juga bahasa-bahasa ibunda saya. Bahasa ibunda saya Dusun. Oke, so mana-mana yang kamu rasa berkenan, kamu boleh komen di bawah dia. Saya akan coba saya coba review komen dari hari ke hari, mana-mana yang saya rasa betul-betul saya sempat reply, saya rasa macam betul-betul memerlukan reply dari saya, dan saya sempat reply, saya akan reply. Oke, so jangan lupa berkongsi
subscribe YouTube saya, oke, langgan ya. Lepas itu kamu tekan itu lonceng, ting ting. Alright, so jangan lupa like and then komen di bawah video-video saya ini. Alright, so saya akan jumpa kamu di masa-masa yang akan datang. Bye. Oh iya, satu lagi. Nama saya Sumi Jauli, tetapi saya punya nickname ataupun spiritual name. Saya lebih suka panggil spiritual name daripada nickname. Nama nickname saya, spiritual name saya ialah Sarah Wise. Sarah Wise, S-A-R-A-H space W-I-S-E, Sarah Wise. Oke, so kamu boleh cari saya di Facebook, Sarah Wise dulu. Nama saya Sarah Give It All, saya tukar kepada Sarah Wise. So, kamu boleh cari saya. So, itulah kadang-kadang saya guna nama saya ialah Mimi Sarah, oke? So, mana-mana aja kamu panggil saya Mimi kah, Sarah kah, dua-dua saya terima, alright? So, thank you, bye! Love you, mommies! Be strong, alright? It's not easy, but it's not impossible too. Saya ada untuk bersama-sama Anda untuk menjalani hidup motherhood nih yang sangat-sangat namun begitu sangat-sangat oke, bye.